Ini adalah tempat-tempat orang kalau misalnya pingin ke China itu bikin visanya. Ini adalah cagar budaya China, dan kita bakal ke taman yang dekat dengan kedubes China untuk Indonesia. Tapi sebelum itu, kita bakal mulai seluruh perjalanan kita dengan Indonesia untuk China, yang bisa lihat tuh. Oke guys, jadi hari ini kita bakal ngurus visa kita untuk ke negara tetangga. negara tangga mana? Oke, jadi kita bakal ngurus visa visa X1 untuk visa student untuk mereka yang mau kuliah ke China. Mau tahu prosesnya? Langsung aja, let's go. Oke, tapi sebelumnya kita sekarang ada di salah satu cagar budaya di daerah Glodok, teman-teman. Jadi tepatnya kita sedang ada di gereja Santa Maria de Fatima. Tepatnya ini adalah gereja Cina, guys. Ini adalah gereja di Indonesia yang punya arsitektur gaya Oriental Chinese. Dan yes, ini adalah salah satu gereja yang langka jenisnya di Indonesia. Dan ini udah pasti dilindungi. Kenapa kita kesini? Ya karena tema video kita tuh Cina-Cina semua hari ini. Oke teman-teman, jadi tepatnya gereja ini itu adalah gereja yang bekas dibangun sama kapitan pada zaman pokoknya pada zaman dahulu tempo dulu lah. Jadi tempat si gereja ini berdiri, ini adalah tempat poin pertama orang China datang ke Indonesia tuh di tempat ini, di daerah Glodok. Dan memang sengaja disatukan di daerah ini karena kalau misalnya mereka macam-macam, itu ada meriam yang tepat mengarah ke daerah ini. Dan kalau misalnya orang China di situ macam-macam, sama pemerintah kolonial bakal ditembak sama meriam dan mereka bakal mati semua. Jadi sengaja dikumpulin sama pemerintah kolonial Belanda di tempat yang khusus seperti ini. Dan mereka juga sempat ada histori mereka tuh memberontak. Jadi orang China-nya itu memberontak, orang China yang di Indonesia itu memberontak atas ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Ini udah masuk cagar budaya teman-teman, jadi renovasinya itu sangat-sangat minim dari tahun ke tahun dan harus melalui persetujuan pihak-pihak tertentu. Karena kalian lihat sendiri, ini tuh ada banner di sana, cagar budaya coy. Oke teman-teman, jadi di ini adalah patung singa dan ini tuh udah jadi relik kalau misalnya ke tempat-tempat yang berbau Cina gitu teman-teman. Ini adalah patung singa yang sebenarnya fungsinya setahu gua kalau misalnya gua baca dan gua ingat ya, ini untuk menangkas kayak aura-aura negatif. Dan ini tuh ada dua di kiri dan kanan. Ini yang cowoknya. Taunya dari mana? Jangan geser dulu, karena di sini teman-teman itu dia lagi megang bola. Jadi yang megang bola tuh jantan. Sementara kalau misalnya kita jalan, ini adalah yang betina dan kita tahu dari mana karena yang betina itu megang anak. Ini adalah emaknya dan ini adalah anaknya. Jadi dari situ kita tahu mana yang jantan, mana yang betina. Nah kalau misalnya kita kesini teman-teman, ini sendiri udah terdaftar sebagai salah satu cagar budaya. Jadi seperti yang gue ngomong, ini tuh nggak boleh diubah aneh-aneh karena ini udah berhubungan langsung dengan sejarah daerah Glodok. Oke teman-teman, jadi di daerah belakang kita ini ada satu belnya itu gede banget dan dibunyiin tiap 6 pagi ya. 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Ini adalah pertanda kayak doa 3 waktu. Kayak sholat, cuman versi orang Katoliknya tuh kayak gini. Jadi diingetin 3 kali sehari teman-teman. Ini tuh opsional atau wajib? Ini opsional ya. Cuman kalau misalnya kalian masuk Kalau dengar loncengnya jadi wajib nanti. Hah? Kalau dengar lonceng. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini itu ada lonceng, mungkin nggak terlalu jelas. Nih, kalian lihat nggak? Di atas itu tuh ada lonceng dan loncengnya itu dibunyiin 3 kali sehari. Cara nyalainnya adalah dengan cara kalian tarik di sini. Nggak tahu, kelihatan silau banget. Jadi bunyiin Greg. Gila emang. Jadi itu biasa dibunyiin sama yang jaga sama gereja ini teman. Dan ya itu pertanda buat doa malaikat Tuhan atau enggak doa Ratu Surga. Oke, sebenarnya gue bingung kenapa di sini gue pakai lagu-lagu yang Chinese ya. Cuman intinya gedung ini itu tempat dimana kita bakal bikin visa teman-teman. Dan ini adalah The East teman-teman. Kita sebenarnya bisa bikin ini di kedutaan besar China untuk Indonesia. Cuman kayaknya lebih enak di sini teman-teman. Tapi yes, di sini kita nggak boleh ngerekam sama sekali pakai kamera DJI ataupun kamera HP guys. Dan di sini kalau misalnya kalian naik ke tangganya dan persis ke lantai 8, oh BTW di sini ada kapal, miniatur kapal yang keren ya. Kok ada bikinan? Berarti ada kasus nih. Jadi kalau misalkan nanti naik ke lantai 8 itu kalian bakal ketemu sama visa centernya teman-teman. Tahu biayanya berapa? Biayanya sih sebenarnya kita bakal bayar di belakang ya. Totalnya sekitar 1,1 juta kayaknya buat 1 orang.
Oke, tapi bawa DJI buat rekam-rekam footage kayak gini ini sangat-sangat risky ya teman-teman ya, karena kalian lihat sendiri. Nggak boleh, nggak boleh foto. Nah, kalian udah lihat kan? Jadi buat konten ini boleh kali kalian kasih like dan subscribe, karena ini kita juga udah mempertaruhkan banyak hal. BTW ini kalau kalian nanya kenapa kameranya kayak gini guys, jawabannya benar. Di sini nggak boleh ngerekam teman-teman. Cuma aku bodo amat lah. Kalian foto di tengah sini. Kamu boleh nginjil nomor. Kacau juga ya. Karena kita nggak ketemu tempat yang kita mau, akhirnya kita cari mall terdekat yang di sini, yaitu adalah Mall Ambassador. Jujur, gua nggak pernah denger ya nama mall ini. Di Al Azhar bukan ya? Enggak lah, soalnya beda banget deh Al Azhar. Kita bakal masuk ke pintu utama. Dari pantainya. Kalian mau makan apa? Halo, kita makan di mana jadinya? Di GM lah. Ini tempatnya lebih ada AC-nya, masih oke lah. Ini kita harus scan dulu. Kita harus scan. Oh, langsung scan. Jadi tadi kita makan apa, Roy? Kita makan bakmi GM. Kita makan bakmi game di traktir guys sama Lause kita. Thank you Lause. Dan sekarang kita pingin cari toilet dan ini dia toiletnya. Gimana menurut lo soal mall ini, Roy? Sebenarnya lebih ke arah toko elektronik sih. Tapi oke lah. view-nya di luar sini tuh bagus banget. Cuman mungkin kalau di mall ini belum berasa. Harus kita pas ke luar kali ya, ke jendela yang nanti coba kita lihat. Tapi asli ya, gue gak nyangka di tempat yang bikin dokumen kayak gini itu ada tempat yang greeny dan vibey kayak gini guys. Asli ini cocok banget sih buat nongkrong. Cuman ya udah gitu aja, kalau misalnya kita udah bikin dokumen, habis itu kita bakal pulang guys. Segitu dulu untuk video adventure kita untuk bikin visa. Ternyata ada tempat hidden gem kayak gini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.